Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pengajian kita membaca Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita di pertemuan yang ke-20 di sesi Bayan Anwa'il Minasyirkil Akbar, penjelasan bentuk-bentuk praktek syirik akbar. Sesi ke-20 ya, halaman 92. Beliau menjelaskan surat An-Nisa ayat 65 ya, ayat 60 sampai 65. Surat An-Nisa ayat 60 sampai 65 yang menjelaskan tentang adanya golongan manusia yang mengaku beriman tetapi terjerumus dalam kesyirikan berupa ketaatan ya kepada at-taghut, kepada orang-orang baik itu umara ataupun ulama yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Termasuk diantaranya yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala, ya, memposisikan diri mereka sebagai saingan Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan syariat, sehingga membuat qawanin, membuat perundang-undangan atau hukum ya yang menyelisihi dan bertentangan dengan hukum-hukum syariat Allah. Mereka pergunakan ya, mereka terapkan dalam suatu wilayah dan mereka pergunakan untuk mengadili dan menghukumi ya manusia. Mereka mewajibkan seluruh manusia yang ada di wilayah tersebut untuk menggunakan hukum produk buatan mereka yang bertentangan dengan hukum-hukum syariat Allah, dan mereka membangun kantor-kantor pengadilan yang mengabaikan hukum-hukum syariat, mengganti hukum-hukum syariat dengan hukum-hukum buatan mereka. Mereka mempersiapkan para rijal, mereka mempersiapkan para ya, orang-orang yang memberjalankan dan melindungi hukum-hukum produk mereka sendiri yang bertentangan dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih dalam penjelasannya, lanjutannya ya, halaman 92, faman hakkamal qawanin lam yakum wahidan. Paragraf yang ketiga, faman hakkamal qawanina lam yakum wahidan li'annahu ittakhadha lillahi syarikan fit tashri'i wat ta'ah wa lam yakfur bit taghut alladhi umira an yakfura bihi wa ata'a asy-syaitan kama qala ta'ala wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang menerapkan qawanin, perundang-undangan ataupun hukum buatan manusia sebagai hukum yang mengadili umat manusia, menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala, lam yakum wahidan, maka orang itu bukanlah ahli tauhid.
Li'annahu ittakhadha lillahi syarikan fit tasyri' wa ta'ah, karena artinya dia telah mengangkat sekutu. Dia telah mengangkat sekutu, mengangkat tandingan, saingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan syariat dan di dalam ketaatan. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa orang yang menerapkan hukum-hukum buatan manusia menyelisihi dan bertentangan dengan syariat Allah, menggantikan syariat Allah, itu bukanlah ahli tauhid. Alasan yang kedua, walam yakfur bit-taghut. Dia belum kufur kepada taghut, karena setiap hukum yang dibuat oleh manusia yang menyelisihi atau bertentangan dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, maka itu disebut hukum taghut. Maka itu disebut hukum taghut berdasarkan ayat 60 dari surat An-Nisa, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum, mencari keadilan hukum kepada taghut, yakni kepada hukum yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan kedua. Dia belum kufur kepada taghut, belum ingkar, belum meninggalkan taghut. Alladzi umira ayyakfura bih, yang dia diperintahkan untuk kufur terhadap taghut tersebut. Alasan yang ketiga, wa ta'a syaitan. Dia memilih untuk taat kepada setan. Dia memilih untuk taat kepada setan. Ya, ini 3 alasan disebutkan oleh Syekh Saleh, dan 3-tiganya itu disebutkan di dalam ayat tadi. Yang pertama, dia mengangkat sekutu atau tandingan bagi Allah dalam penetapan syariat, dalam ketaatan. Oleh karenanya lanjutan ayat-ayat tadi mengatakan wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sedangkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dikumpulkan di surga bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Maka di awal ayat 60 dari surat An-Nisa diterangkan tentang orang yang taat kepada setan, taat kepada tauhid dalam masalah hukum. Kemudian di ayat-ayat lanjutannya diterangkan tentang orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Alasan yang kedua, dia belum kufur kepada tauhid. Alasan yang ketiga, dia memilih untuk taat kepada setan. Memilih untuk taat kepada setan. Kama qala ta'ala, Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa tadi, yuridu syaitan ayudhillahum dhalalan ba'ida. Dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dhalalan ba'ida, pada kesesatan yang sejauh-jauhnya. Pada kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ini sebutannya, disesatkan oleh setan sejauh-jauhnya. Waqad akhbarallahu 'anil munafiqin annahum hinama yud'auna ila at-tahakum ila syar'illah ya'bauna wa yu'ridun. Di ayat berikutnya Allah memberitahukan bahwa orang-orang munafik, orang-orang yang ngaku Islam tetapi menyembunyikan kekufuran, mereka itu ketika yud'auna ila at-tahakum ila syar'illah, ketika diajak untuk menerapkan syariat Allah sebagai hukum, ya'bauna, maka mereka menolak, wa yu'ridu, dan mereka berpaling tidak peduli. Menolak dan berpaling tidak peduli. Nanti akan disebutkan alasannya. Faqala subhanahu, Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-61. Kita masih membahas surat An-Nisa 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul, dan ketika mereka diajak untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan dan kepada Rasul, ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa,
maka engkau lihat orang-orang munafik itu menghalangi manusia ya darimu wahai Muhammad SAW sududan sekuat-kuatnya. Ya, mereka menghalangi manusia dari hukum Allah dan Rasulnya semaksimal mungkin. Ya. Kama akhbaru anhum sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberitakan annahum yarawna al-fasada salahan. Sebagaimana Allah juga beritakan ya bahwa mereka itu memandang kerusakan, kekufuran, kesyirikan, kedzaliman, kemaksiatan, kedurhakaan ya sebagai salahan, sebagai kebaikan. Ini orang munafik. Orang munafik itu memandang kerusakan itu sebagai kebaikan. Ya, kekufuran, kesyirikan, kedzaliman, ya, kesesatan itu sebagai kebaikan. Lintikasi fitarihim. Kok bisa mereka berpandangan seperti itu? Ya. Lintikasi fitarihim wa fasadi qulubihim. Karena fitrah mereka telah rusak, terbalik. Ya, yang baik jadi dipandang buruk, yang rusak dipandang baik. Fasad qulubihim, dan rusaknya keyakinan mereka. Ini penyebab orang-orang munafik itu menolak untuk menerapkan hukum Allah, menolak untuk mencari keadilan hukum kepada hukum syariat Allah. Ini yang menyebabkan mereka itu berpaling dan tidak peduli terhadap hukum Allah. Fitrah mereka rusak ya, dan niat serta keyakinan yang ada di dalam kalbu mereka, dalam hati mereka juga rusak. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, dan apabila ya disampaikan kepada mereka orang-orang munafik itu, la tufsidu fil ardh, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ya, dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan kemunafikan, dengan kezaliman, dengan kesesatan, dengan maksiat, itu namanya berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu ya, mereka menjawab, innama nahnu muslihun, tidak lain kami ini melakukan perbaikan. Tidak lain kami ini melakukan perbaikan di muka bumi. Ala innahum humul mufsidun, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah para perusak. Iya, mereka itu tidak ada lain. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadarinya. Fattahakumu ila ghairi dinillah min a'mal munafiqin. Jadi ya, mencari keadilan hukum kepada selain syariat Allah, selain hukum Allah dan Rasulnya, ini merupakan perbuatan orang-orang munafik. Wa huwa min a'zamil fasadi fil ardh, dan itu merupakan kerusakan terbesar di muka bumi, termasuk di antara kerusakan terbesar di muka bumi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang berbuat kesyirikan ibadah, orang berbuat kesyirikan ibadah di masa-masa terdahulu, di masa-masa ketika manusia atau umat Islam ya masih menggunakan hukum Allah, masih menggunakan syariat Allah sebagai hukum di tempat mereka, maka orang yang berbuat kerusakan itu, yang berbuat kesyirikan itu ya, mereka masih ketakutan, mereka masih sembunyi-sembunyi, mereka masih sembunyi-sembunyi, masih ada rasa takut, masih ada, bahkan masih juga ada rasa malu, dan mereka sembunyi-sembunyi. Ya,
Mereka sembunyi-sembunyi. Mereka merasa tidak aman. Ya. Tapi ketika manusia, bahkan kaum muslimin itu meninggalkan hukum Allah, mereka mengganti syariat Allah itu dengan hukum buatan mereka sendiri atau hukum produk dari barat, dari para penjajah. Nasallahu alaihi wasallam. Orang berbuat kesyirikan, diterbitkan undang-undang hukum untuk melindungi perbuatan kesyirikan. Terbalik sekarang. Orang yang mengingkari kesyirikan yang disebut melanggar hukum. Terbalik sekarang. Ya, di mana-mana. Jangankan mengingkarinya sampai ya seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, di mana objek-objek kesyirikan, fasilitas-fasilitas kesyirikan ditutup dan sebagainya, dirusak dan sebagainya. Ya. Sekedar berceramah, berkhutbah, menjelaskan kepada manusia kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di sekitar dia, dijerat hukum. Hukum buatan orang-orang musyrik. Yang namanya orang musyrik bikin hukum ya tentu untuk melindungi diri mereka. Ya, beda dengan syariat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum kepada manusia untuk melindungi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi itu sudah, ya, sunatullah begitu. Tukang hobinya judi, kerjaannya judi, ya, apalagi judinya kelas besar, ya, disuruh membuat hukum. Ya tentu saja bikin hukum yang melindungi judinya. Dukun, tukang merdukun, ya, tukang merdukun, suruh bikin hukum. Ya gimana menerbitkan hukum melindungi perdukunan? Terus begitu. Para pelaku kesyirikan, orang-orang kafir dan sebagainya dapat kesempatan memproduk hukum, ya tentu dia akan bikin hukum yang melindungi kesyirikannya, kekafirannya. Itu sudah nggak bisa diingkari oleh manusia, kecuali orang yang fitrahnya rusak dan apa tadi, lintikasi fitrahim wa fasadi qulubi. Fitrahnya sudah rusak, keyakinan dan niat dalam hatinya juga sudah rusak, sehingga mereka ya abanu yu'ridu, mereka menolak, tidak peduli dan ingkar, bahkan berpaling, ya, dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, ya, tahakum ila ghairi dinillah min a'malil munafiqin wa huwa min a'dhamil fasadi fil ard. Termasuk kerusakan terbesar di muka bumi. Itu tadi yang saya contohkan. Ketika dulu kaum muslimin itu masih menggunakan syariat Islam, ya, orang berbuat kesyirikan sembunyi-sembunyi. Ya, ketika syariat Islam tidak dipakai lagi, diganti dengan syariat produk hukum undang-undang, produk dari barat, produk dari penjajah, dari orang kafir, orang berbuat kesyirikan dilindungi. Orang berbuat kesyirikan dilindungi. Ya. Makanya dimasuk, ya, min a'dhamil fasad fil ard. Termasuk di antara kerusakan terbesar di muka bumi. Kita mungkin nggak pernah nemu, ya, orang-orang jahiliyah di Makkah dulu zaman Nabi SAW bikin peraturan
untuk melindungi apa? Praktek-praktek kesyirikan mereka. Kita mah nggak pernah nemu. Tapi coba lihat surat Nuh. Surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uq wa nasr. Para tokoh masyarakat, para pemimpin masyarakat berkata kepada orang-orang mereka, pengikut mereka, rakyat mereka, la tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan berhala-berhala kalian. Lindungi berhala-berhala kalian, bela berhala-berhala kalian. Surat Nuh. Ya. Demikian pula dalam surat Ibrahim. Demikian pula dalam kisah Nabi Ibrahim dalam surat Al-Anbiya itu. Bagaimana penguasa saat itu memprovokasi para pelaku kesyirikan untuk membela berhala-berhala mereka. Dan begitu seterusnya. Makanya itu termasuk di antara kerusakan terbesar di muka bumi. Jadi ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini yang memang membutuhkan power dari penguasa, membutuhkan kekuatan dari penguasa, dari pemimpin, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sipil, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sipil. Ya. Makanya dalam Islam yang namanya pemimpin, tujuan disyariatkannya kita ini memilih pemimpin itu adalah satu dan yang pertama dan utama itu adalah iqamatuddin. Ya, untuk menjaga eksistensi agama ini, Islam ini. Baru yang kedua, iqamatud dunya, untuk mensejahterakan kaum muslimin, mensejahterakan rakyatnya. Ya. Jadi sekarang kalau pemimpinnya juga orang kafir, orang musyrik, pemimpinnya juga hobinya merdukun, hobinya klenik, ya wajar kalau kemudian menerbitkan ya hukum-hukum, menerbitkan perundang-undangan melindungi kesyirikan, melindungi klenik, melindungi perdukunan dan sebagainya. Jadi ada yang namanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, itu yang hanya bisa dilakukan oleh tangan penguasa, tidak bisa dilakukan oleh orang-orang sipil. Ya, disitulah kenapa kemudian disyariatkan umat Islam itu punya pemimpin, disyariatkan manusia itu punya pemimpin. Sehebat apapun pengaruhnya orang dalam apa? Agama, dalam Islam, sehebat apapun pengaruhnya orang. Kalau misalkan kaum muslimin satu wilayah itu yang besar, misalkan ya, sami'na wa ata'na semua sama dia. Tapi dia bukan penguasa. Dia mempersekusi dukun. Diperkarakan enggak sama penguasa? Diperkarakan dia sama penguasa. Ya. Apa kemudian pengikutnya yang sebanyak itu mampu membela dia? Tidak. Tidak. Ya. Tapi kalau pemimpin, dia memimpin kaum muslimin, berkuasa di wilayah kaum muslimin, ya, tidak pinter agama mungkin, tidak punya pengaruh religius dan spiritual yang kuat mungkin, karena bukan seorang ahli agama misalkan, tapi dia pemimpin, dia penguasa di wilayah itu, ya, nggak perlu persekusi, dia terbitkan saja aturan-aturan yang sesuai dengan syariat, ya, sihir dan perdukunan dengan segala prakteknya dilarang,
di wilayah ini. Tidak ada yang berani tentang. Jadi ada perkara-perkara dalam kehidupan ya kaum muslimin itu yang tidak bisa dilakukan oleh sipil, tidak bisa dilakukan oleh sipil. Membutuhkan kepada pemimpin, kepada penguasa. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ala hadil ayah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan tentang surat An-Nisa tadi ayat 60 dan seterusnya. Qala aktsarul mufassirin berkata aktsarul mufassirin mayoritas ahli tafsir la tufsidu fiha bil ma'asi wad du'a ila ta'ati ghairillah ba'da islahillah iyaha. Ini mungkin maksudnya menjelaskan ayat la tufsidu ba'da islahiha. Ya, bukan ayat An-Nisa ayat 60 dan seterusnya. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas ahli tafsir mengatakan la tufsidu fiha bil ma'asi wad du'a ila ta'ati ghairillah. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan bermaksiat, dengan mengajak manusia untuk taat kepada selain Allah. Ba'da islahillahi iyyaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaiki muka bumi ini bi ba'tsir rusul, dengan Allah mengutus para rasul, wa bayani syariah wa du'a ila taatillah, ya, dengan Allah menjelaskan syariat kepada manusia dan mengajak manusia untuk taat kepada. Fa inna ibadata ghairillah wa da'wah ila ghairihi wa syirik bihi huwa a'zamu fasad fil ard. Karena sesungguhnya beribadah kepada selain Allah, wa da'wah ila ghairihi, berdoa kepada selain Allah atau mengajak untuk taat kepada selain Allah, wa syirik bihi, menyekutukan Allah, wa a'dhamu fasadin fil ard, itu merupakan sebesar-besar kerusakan di muka bumi. Bal fasadul ardi fil haqiqati inma huwa bisyirki bihi wa mukhalafati amri. Bahkan kerusakan yang sebenarnya di muka bumi itu, ya, tidak lain adalah kesyirikan dan menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, kerusakan yang sebenarnya di muka bumi. Fasyirku wa da'watu ila ghairillah wa iqamat ma'budi ghairihi wa muta'in muttaba ghairi rasul huwa a'dhamu fasadil ard. Kesyirikan kepada Allah, berdoa kepada selain Allah, ya, memfasilitasi objek-objek kesyirikan, berhala-berhala yang diibadahi selain Allah, dan ditaati serta diikuti selain Rasul SAW, ini merupakan sebesar-besar kerusakan di muka bumi. Wala salahalaha wala li ahliha, ya, sementara tidak ada kebaikan untuk muka bumi ini dan untuk penduduknya illa bi an yakunallahu wahdahu wal ma'bud, kecuali kalau Allah yang diibadahi satu-satunya. Wa da'wah lahu la li ghairihi, ya, berdoa hanya kepada Allah bukan kepada selainnya. Wa ta'ah wal ittiba' lir rasul laisa illa, ketaatan, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan kepada selainnya. Ya, ini wa ghairuhu inama tajibu ta'atu idza amara bi ta'atir rasul. Sedangkan selain Rasul wajib ditaati apabila memerintahkan untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza amara bi ma'siyati wa khilafi syariati fala sam'a lahu wa ta'ah. Namun apabila selain Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk bermaksiat kepada Rasul, untuk menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh ditaati. Ya, ini apa namanya? Resep untuk melakukan perbaikan di muka bumi. Ya, resep untuk melakukan perbaikan di muka bumi. Ya.
Sehingga ya orang yang sebenar-benarnya berupaya untuk melakukan perbaikan di muka bumi itu mereka adalah para penyeru tauhid dan sunnah. Mereka para dai ahlu sunnah wal jamaah. Ya, itu mereka yang sebenar-benarnya ya penyeru perbaikan di muka bumi ini. Ya. Sehingga kalau ada umara yang mau menerima dakwah tauhid dan sunnah, maka ini umara ikut andil, ikut berkontribusi dalam melakukan perbaikan yang sebenarnya di muka bumi. Ya, dan itu pernah dirasakan oleh kaum muslimin ya di kurun-kurun yang terdahulu, ya di kurun-kurun yang terdahulu. Dan yang paling terakhir ya di beberapa wilayah ya di Timur Tengah, bagaimana Raja Ibn Saud, Muhammad Ibn Saud ya, Raja Muhammad Ibn Saud yang mau menerima dakwah tauhid dan sunnah yang sedang didakwahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan benar-benar saat itu kekuasaan Raja Muhammad Ibn Saud itu hanya satu, kalau sekarang kalau dibandingkan di sini hanya satu kelurahan saja. Karena di sana itu dulu sistemnya kabilah. Ya, sistemnya apa? Kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan kecil dulu di sana itu sistemnya, satu kecamatan, satu kelurahan, beberapa kelurahan, itu saja. Ya, kemudian menerima dakwah tauhid dan sunnah yang sedang didakwahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan sekarang jadi satu negara. Padahal dulu wilayahnya lebih luas dari sekarang. Ya, dulu wilayahnya lebih luas. Ya, sebagian Yaman, Kuwait, ya, sebagian Bahrain, Qatar itu dulu masuk wilayah. Bahkan King Abdul Aziz, Malik Abdul Aziz, ketika awal-awal terjadi konflik Palestina dengan Israel, Malik Abdul Aziz menawarkan kepada penduduk dan penguasa Palestina saat itu agar Palestina masuk ke wilayah Arab Saudi, ya, masuk ke wilayah Arab Saudi. Yang saat itu disebut Diriyah atau Najdiyah, yang masuk wilayah Arab Saudi, supaya masuk wilayah Arab Saudi. Ya. Tapi saat itu ya menolak, ya saat itu menolak. Ya. Makanya dulu anak-anak Malik Abdul Aziz, ya anak-anaknya termasuk raja sekarang King Salman, itu dulu pasukan perang di Palestina. Itu dulu pasukan perang di Palestina. Ya, Raja Saudi yang sekarang itu ya adalah kombatan di Palestina dulu. Ya, Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perbaikan yang dilakukan, Ya, untuk tahu itu kita bisa memperbandingkan dengan sebelum ya Jazirah Arab itu dikuasai oleh Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, orang haji nggak aman. Ya, jangankan mau sampai Mekah, belum sampai Mekah sudah tinggal nama. Ya, harta dan nyawanya sudah hilang. Ya, perkampungan banyak perampok jalanan. Dan itu ya di Yaman masih. Itu di Yaman masih. Ya, kita melakukan perjalanan. Saya melakukan sama teman-teman melakukan perjalanan ketika dari Hadramaut ke Ma'rib ke Sa'dah, ya, itu ketemu dengan perampok-perampok jalanan. Ya, ketemu dengan perampok jalanan. Ya, perjalanan dari Sa'dah ke perbatasan Arab Saudi, ya, ketemu dengan perampok-perampok jalanan. Ya, sehingga di sana yang namanya orang melakukan perjalanan jauh itu mesti bawa senjata lengkap, ya, nggak cukup AK-47, nggak cukup, pakai RPG, bawa RPG. Kita kan bingung ya, kita ini mau nyantri, mau masuk pesantren, ya, dijemput pakai mobil Hammer 2, ya, isinya apa? Isinya kotak amunisi, yang jemput ya nenteng
AK-47, yang satunya pegang RPG. Ini kita mau dibawa kemana kita gitu? Ternyata di jalanan itu banyak perampok jalanan, banyak perampok, gak aman, tidak aman. Ya, Yaman itu negara yang tidak aman. Ya, Yaman itu negara yang tidak aman. Ya. Itu Yaman itu. Ya kalau di satu wilayah amannya di situ saja. Kita tinggal di Damaj misalkan, kita tinggal di Damaj. Kalau sudah keluar Damaj itu desa. Kalau kita sudah keluar dari desa situ, tidak ada jaminan keamanan dari pihak sekolahan, tidak ada jaminan keamanan. Makanya kalau ada santri harus pergi berobat ke rumah sakit di kota kabupaten sana atau di kota provinsi sana, itu dikawal pasukan perang, itu jangan. Ya, kenapa? Syiah kesyirikan di sana merajalela. Ya, sufiahnya bukan sufiah kelas-kelas sepele, ya, cuman sufiah yang zikir geleng-geleng sampai stres, bukan di sana. Sufiahnya ekstrim di sana. Ya, sufiah kuburiyah di sana. Ya. Orangnya Syiah. Ya, adanya di sana beda dengan di sini. Kecuali wilayah-wilayah desa-desa yang sudah dikuasai ahlu sunnah, adanya beda. Ya, dengan kita adanya beda, waktu sholatnya beda. Ya, Jumat nggak ada Jumatan, belum ada Imam Mahdi, nggak ada Jumatan. Nunggu Imam Mahdi dulu. Ya, tahu kapan Imam Mahdinya. Ya. Jadi ini kata Ibnu Qayyim, rahasia untuk melakukan perbaikan di muka bumi itu. Ya, kata beliau, ya, wa man tadabbar ahwal al-alam, siapa yang mencermati ya keadaan di muka bumi ini di berbagai wilayah, wajada kulla salahin fil ard, dia akan menemukan bahwa setiap kebaikan yang ada di dataran di muka bumi ini, di satu wilayah dari belahan muka bumi ini, fasababuhu tauhidullah wa ibadatuhu wa ta'atu rasulih, maka penyebabnya adalah mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syarr aw wa kullu syarrin fil alam, dan dia akan dapati bahwa setiap kerusakan yang ada di satu wilayah di belahan muka bumi ini, wa fitnah wa bala wa qahat wa tasrid adu wa ghairi dzalik, setiap kekacauan, setiap konflik, setiap musibah, setiap qahat, paceklik, kelaparan, mutasrid aduin, dan dikuasainya dikuasainya wilayah itu oleh musuh, oleh orang kafir, wa ghairi dzalik, dan semisalnya di berbagai kekacauan, fasababuhu, maka ternyata penyebabnya adalah mukhalafatu rasulihi wa da'wah ila ghairillahi wa rasulih. Penyebabnya adalah menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk berhukum kepada selain syariat Allah dan Rasulnya. Di mana-mana itu. Ya. Allahul musta'an. Ini penjelasan Syekh dari surat An-Nisa ayat yang ke-65. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kaum muslimin di tempat kita maupun dimanapun berada, untuk memperjalankan hukum-hukumnya, memperjalankan syariatnya, menebarkan rahmah dan keadilan kepada umat manusia. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Semoga kaum muslimin mendapatkan sultanan nasira, pemimpin yang menolong agama Allah, pemimpin yang menolong kaum muslimin, pemimpin yang menebarkan keadilan, rahmat, keamanan, kedamaian, yang memperjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah.